Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diulangi sedikit. Wal maqalatul hadiyata asyrata, dawuh nasihat yang ke-11, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian para ahli ma'rifat, ahli hikmah, annahu qala, beliau berkata, man lam yakhshallah lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa tidak benar-benar takut kepada Allah, maka dia tidak bisa selamat dari keplesetnya lesan, salah omongan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituh wa baka ala khati'atih. Beruntung sekali bagi orang yang mampu mengendalikan lesannya dan terasa jembar baginya baituhu, rumahnya. Meskipun kecil, tapi kalau enggak punya problem, keluarganya sakinah, enggak punya utang, rasanya tetap jembar. Wabaka ala khati'atih, dan dia menyesali kesalahannya. Rawahu Tabrani. Wa man lam yakhsha qudumahu ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhat. Dan barang siapa tidak benar-benar takut ketika sowan menghadap Allah, yakni mati, maka hatinya tidak bisa selamat dari haram dan syubhat. Fal muharramatu qismani, perkara-perkara haram itu ada dua bagian. Ahaduhuma syai'un muharramun lidzatih. Yang pertama, sesuatu itu diharamkan karena zatnya, karena substansinya. Kal maitah, seperti haramnya bangkai. Waddami, dan seperti haramnya darah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fahadza la yahillu, makanan yang memang secara zat haram tidak bisa halal, enggak boleh dimakan, illa kecuali lisatti baqai ruhi, untuk mempertahankan nyawanya. Wasani, yang kedua, halalun fi nafsih, sesuatu pada dirinya halal, sejatinya halal, gak usah gede-gede. Kalma it-tahir, seperti air yang suci. Wal arus, dan seperti beras, nasi. Lakinnahu mamlukun lil ghairi, akan tetapi barang haram itu dimiliki orang
lain. Bagaimana? Fayahrumu alaika, barang halal yang dimiliki orang lain haram atasmu, enggak boleh kamu makan. Hatta yasira milkaka, hingga barang itu jadi milikmu. Biwajhin jaiz, dengan cara yang sah. Fis syar'i, dalam syariat. Wasyubuhat salatu darajat, barang syubhat itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama, matuyuqina tahrimuhu wa syukka fi hillihi, barang syubhat yang diyakini haramnya dan diragukan kehalalannya. Wa fi hadza hukmul haram, dalam hal ini hukumnya sama dengan barang haram meskipun syubhat. Yang kedua, wa ma tuyuqina hilluhu wa syukka fi tahrimi, barang syubhat yang diyakini halalnya diragukan keharamannya. Wa hadhihi syubhatu tarkuha minal wara'i, barang syubhat seperti ini kalau ditinggalkan itu termasuk wirai, hati-hati, lebih baik. Yang ketiga, wa ma yuhmalu an yakuna halalan wa haraman, barang syubhat yang dimungkinkan halal tapi juga mungkin haram. Sebaiknya gimana? Fayambaghi tarkuhu, sepatutnya hal ini ditinggalkan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, lakukan sesuatu yang membuatmu tidak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah, sungguh benar, jujur, tidak mamang, itu menyebabkan ketenangan hati. Wal kadhiba ribah, berbohong itu menyebabkan hati tidak tenang. Rawahu at-Tirmidzi. Lafat yaribu boleh dibaca bi fathil ya, yaribu, wa dhammiha, dhammahnya ya berarti yuribu. Wa makna hadzal hadis, makna hadis ini, utruk ma tasukku fi hillih, tinggalkan olehmu sesuatu yang kamu ragu tentang kehalalannya. Wa'dil, dan berpindahlah, ilama sesuatu, kepada sesuatu, la tasukku yang kamu tidak ragu, fi hillihi tentang kehalalannya. Kada afada Syekh Hasan Al-Hamzawi. Wa makna ribah, makna ribah enggak tenang itu apa? Ittirabul qalbi, guncangan hati, kepanikan hati. Yang ketiga, wa man lam yakun ayisan 'anil khalqi lam yanju minat tama'i, barang siapa tidak memutus harapan dari sesama makhluk, lam yanju, maka dia tidak selamat, minat tama'i, dari sifat tama. Apa tama itu? Arep-arep pawe wong liyo, kaabi dah. Ruwiya, diriwayatkan,
annahu bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, ista'idzu billah min tama'in yahdi ila taba'in. Berlindunglah kamu kepada Allah. Berlindung itu minta supaya dijauhkan dari sifat tamak yahdi ila taba'in. Sifat tamak yang mengarah, mengajak kepada watak yang tidak baik. Maksudnya danisin, kotor, najis. Wa min tama'in yahdi ila ghairi matma'in. Dan berlindunglah kamu dari sifat tamak yang mengajak, menyeret kepada sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Ngarep-ngarep barang sing ora kena ora kena diarep arep. Wa min tama'in haitsu la matma. Dan berlindunglah kamu dari sifat tamak haitsu sekiranya la matma tidak ada harapan. Rawahu telah meriwayatkannya Al-Imamu Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Wa man lam yakun hafidhun ala amalih mimma yusiduhu lam yanju minar riya. Dan barang siapa tidak menjaga amal ibadahnya dari sifat-sifat yang bisa merusak ibadah itu, maka dia tidak bisa selamat dari sifat riya, memamer-mamerkan amalnya kepada orang lain, caper, cari perhatian, calem, cari lem-leman. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad. Iyyakum awas, jauhi olehmu, an takhlitu mencampur adukkan ta'atallah, taat ibadah kepada Allah, jangan dicampur adukkan bihubbi sana'il ibad, seneng dipuji-puji manusia. Kalau orang beribadah seneng dipuji, lama-lama pamer. Kalau pamer riya, hilang ganjarane. Fatah bato, maka terhapuslah a'malukum, pahala amal-amalmu. Rawahu ad-Dailami. Wa man lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbih lam yanju minal hasadi. Dan barang siapa tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, lam yanju maka dia tidak bisa selamat minal hasadi dari sifat iri, dengki. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asala. Sifat dengki itu bisa merusak iman sebagaimana bisa merusak as-sabiru buah jadam, buah mauni, al-asala manisnya madu. Semanis apapun madu, kalau zaman inum karo ngemut woh mauni, ya tetap pahit. Rawahu ad-Dailami. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan
lam yanju minal ujbi. Barang siapa tidak memandang orang lain yang lebih hebat daripada dia dalam hal ilmu dan amalnya, sampean semua delok kancamu sing luwih bodho, mestinya kan melihat yang lebih pinter. Orang yang tidak memandang orang lain yang lebih hebat dalam hal ilmu dan amalnya, lam yanju, maka dia tidak bisa selamat minal ujubi, dari sifat ujub. Apa ujub itu? Membangga-banggakan diri. Rumangsa pinter padahal durung mesti pinter, mung keminter. Rumangsa sugih padahal ra sugih, semuge. Rumangsa ayu padahal ora ayu, kemayu. Rumangsa ganteng padahal orang ganteng, metesek, metuwek. Ya. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man hamida nafsahu ala amalin salih, barang siapa memuji-muji dirinya atas amalnya yang salih. Alhamdulillah mas, aku ya enggak sombong, enggak pamer. Setiap malam saya tahajud mas. Setiap malam saya deres Quran 15 juz. Enggak pamer iki mek kur kondodo. Ya sama saja. Orang yang memuji-muji dirinya atas amal solehnya, faqad dhalla syukruhu, maka sia-sialah syukurnya. Wa habita amaluh, dan terhapuslah ganjaran amalnya. Rawahu Abu Nuaim. Wa ruwiya diriwayatkan annahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, laisa bil khairi an yuzhiral qawla bilisanih wal ujbu fi qalbih. Tidaklah baik apabila orang menampak-nampakkan ucapan dengan lesannya, sedangkan sifat ujub masih ada dalam hatinya. Rawahu at-Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal ujuba, sungguh sifat ujub, merasa hebat, merasa ngetop, la yuhbitu, benar-benar bisa menghapus, amala sab'ina sanah, amal ibadah selama 70 tahun. Eman. Ojo GR, kegeden GR, kegeden rumongso. Kemayu tibake ka ayu, kembandeng tibake enggak gandeng, gembagus tibake ka bagus. Semuci tibake ka suci. Metesek. Rawahu Dailami. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dawuh nasihat yang ke-12 adalah Anil Hasanil Basri rahimahullah, wa huwa min akbarit tabi'in. Si Imam Hasan Basri itu termasuk ulama tabi'in yang paling agung, yang paling top, yang paling hebat. Annahu qala, bahwa si Hasan al-Basri berucap, inna fasadal qulub an sittati asya, sungguh rusaknya hati, dulunya ukhuwah jadi enggak ukhuwah, dulunya bersaudara jadi bermusuhan, dulunya seneng malah saling membenci, dendam, itu namanya rusaknya hati. Rusaknya hati itu an sittati asya, karena 6 perkara. Awaluha, yang pertama,
yudhnibuna biraja'it taubah. Karena mereka berani berbuat dosa dengan harapan akan taubat. Aku saiki gendaan sih mas. Kok gendaan sih? Kok bengi aku istighfar. Padahal nanti malam belum tentu sempat istighfar. Wa fi nuskhatin tersebut dalam suatu naskah biraja'ir rahmah. Melakukan dosa dengan mengharapkan rahmat Allah. Wadzalika tamannin, dan itulah yang namanya tamanni. Apa tamanni itu? Harapan kosong, harapan kosong. Mas, saya meskipun malas-malas begini, malas kerja, malas nyambut gawe, malas belajar, malas ngaji, tapi saya nanti akan jadi ulama besar. Saya nanti akan jadi al-hafidh, kipek mantu kiai, nemblekedes. Itu namanya taman nih, harapan kosong, palsu. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Yang kedua, mereka mengerti ilmu dan tidak mengamalkannya. Fala fa'idata fil ilmi, tidak ada gunanya berilmu, idza lam ya'mal bih, apabila seseorang tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut. Wa innama samratul ilmi, sungguh buahnya ilmu itu apa? Al-amalu bihi, mengamalkannya. Buahnya ilmu itu ya kalau sudah diamalkan. Wa idza amilu la yukhlisun. Dan jika mereka beramal, mereka pun tidak ikhlas. Ini yang menyebabkan rusaknya hati. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadah, jika seseorang tidak murni, tidak ikhlas dalam beribadah tapi ada udang di balik batu, ada pamrih. Orang kalau ibadah tidak ikhlas, lam yasduq fiha, maka dia tidak tulus dalam beribadah. Kenapa enggak tulus? Kelihatannya ibadah untuk Allah, ternyata yang dicari, yang dibidik yang lain. Itu namanya modus. Modus itu tulus apa munafik? Munafik. Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. Jujur, tulus itu adalah yang pokok, yang asli. Sedangkan keikhlasan itu cabangnya, hasilnya, buahnya. Wa min du'ail Imam Ahmad ibn Hanbal, adalah di antara doa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ya dalilal hayari dullani ala tariqis sadiqin. Wahai Allah, zat yang menunjukkan orang-orang yang lagi bingung. Dullani, tunjukkan aku, ala tariqis sadiqin, tunjukkan aku pada jalan orang-orang yang jujur, yang tulus. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikan aku termasuk di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ketiga, keempat ini yang menyebabkan hati rusak, wa ya'kulun rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rizki dari Allah, tapi mereka tidak bersyukur. Fasyukru ijra'ul a'dha fi mardatillah. Syukur itu apa? Syukur itu menfungsikan anggota-anggota badan untuk hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Wa ijra'ul amwal fiha,
menfungsikan menggunakan harta, duit, fiha untuk hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Yang kelima, yang menyebabkan mereka rusak hatinya, wa ma yardawna biqismatillah. Mereka tidak ridho dengan pandumnya Allah. Tidak ridho dengan peparinge Gusti Allah. Diwehi bojo ayu gak trimo. Diwehi sugih gak trimo, njaluke melarat. Ya. Yang menyebabkan hati rusak, enggak nerimo ing pandum. Kayak abang ini iki trimo wis. Saya diwehi koyo api-api trimo. Alhamdulillah. Fi halatihi, dalam berbagai keadaannya. Qala telah berucap dawuh Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruh, irdo bidun, irdo trimo, ridho siro, biduni dengan yang rendah. Nggak apa-apa, diparingi didik rapopo, diparingi papan rapate apik yo rapopo, panggah ridho disyukuri, engkau suwi-suwi diwehi sing apik. Terima dengan yang rendah. Walzam lan netepono siro, hu pemberian yang rendah itu, pegang aja sana. Itu disyukuri, dipegang, dirawat, dijaga, jiddan dengan sungguh-sungguh. Toh pada akhirnya fatungqalu, Anda akan dipindah ilal a'la, kepada pemberian yang lebih tinggi. Wal anfas, dan pemberian yang lebih berharga. Wabihi, dengan hal ini tahna'u, sampean akan nyaman, akan enak. Sampean di pondok begini ya, terima dengan hal yang rendah-rendah, mangan lengseran biasa, mangan karo gere biasa, mangan karo tahu biasa, turu neng karpet yo biasa, dan enggak enggak gerundel. Nah yang terbiasa begini, nanti begitu rapi karo morotuanu kayak ini papan sing apik, kasur sing apik, syukure pol-polan. Ngipi opo ora tau ngene-ngene. Kalau sampean wis biasa enak-enakan turunan nang hotel, rapi karo morotuanu kayak ini kamar, biasa. Malah enggak terasa nikmat. Ridho dengan pemberian yang meskipun itu rendah, terus disyukuri, pegang, dijaga. Lama-lama ketika zaman diberi yang lebih tinggi, zaman akan menikmati. Kurang dikit. Wa fihi tabqa, wa fihi, di dalam kenikmatan yang lebih tinggi tadi, tabqa, kamu akan langgeng. Wa tuhfadu, dan kamu akan dijaga. Bila ana idunya, tanpa bersusah payah di dunia, wa ukhra, dan tanpa bersusah payah di akhirat. Tsumma, kemudian tataraqqa, kamu terus munda, naik, min dzalika, dari hal itu, ila ma huwa aqarru ainan minhu, kepada kenikmatan pemberian yang mana kenikmatan itu lebih menyenangkan mata, lebih membahagiakan hati, minhu, daripada yang rendah tadi. Wa ahna, dan lebih nikmat. Wa yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Yang terakhir yang membuat hati rusak, mereka mengubur mayit-mayit mereka, namun mereka tidak mau ambil pelajaran. Maksudnya la yatadzakkaruna lil maut, mereka tidak ingat, tidak merenungkan kematian. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguh kuburan itu yang pertama dari tahap-tahap akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jika orang mulus selamat di kuburan, di alam kubur zaman selamat, selanjutnya sampai hari kiamat akan baik-baik saja. Pokoknya di alam kubur selamat. Fama ba'dahu, maka tahap-tahap setelah alam kubur aisaru lebih mudah minhu daripada alam kubur. Tapi wa illam yanju minhu, jika orang tidak selamat dari alam kubur kena siksa, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tahap-tahap setelah alam kubur akan lebih berat minhu daripada alam kubur tadi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Al-Fatihah.